ngomongin tentang persyaratan beasiswa luar negeri ya kayak. Nah, terus di dalam persyaratan itu ada yang penting harus kita bahas di dalam. Betul. Nah, yaitu pertama bahasa Inggris. Jadi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bahasa Inggris. Oke. Apa sih Kak? Di dalam persyaratan bahasa Inggris tersebut, saya akan lebih fokus membahas spesifik tentang IELTS. Ya, karena IELTS ini adalah hal yang saya pelajari secara mendetail, secara mendalam, dan saya belajar kurang lebih 1 tahun hanya untuk IELTS saja, begitu. Jadi iya harus benar-benar gitu kan. IELTS itu mesti dipersiapkan secara sendiri loh, nggak perlu belajar dengan khusus. Iya. Saya jelaskan dulu ya, IELTS itu apa gitu kan. Jadi IELTS itu International English Language Testing System, dan ini dikeluarkan oleh Cambridge University biasanya. Nah, skor IELTS itu 0 sampai 9, paling tinggi 9 gitu. Nah, biasanya kampus itu mintanya 6,5 kayak gitu. Minimal kayak gitu kan 6,5. Nah, untuk IELTS ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada ujian mendengarkan atau listening, ada ujian membaca atau reading, ada ujian menulis atau writing, dan ada ujian speaking. Jadi ada 4 yang diuji. Ada listening, reading, writing, dan speaking kayak gitu. Biasanya kalau kampus-kampus di Inggris itu setiap bagiannya itu harus 6,0 minimal. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita secara keseluruhan nilai kita 6,5. Misalnya listening 7, writingnya listening 7, readingnya 6,5 gitu kan. Writingnya 5,5, speakingnya 7, overall 6,5 kan bisa. Jadi meskipun nilainya bagus, tapi diusahakan semuanya minimal 6,0. Semuanya minimal 6. Iya. 6. Iya. Berarti kalau misalnya, ya itu minimal tapi ya. Kalau misalnya begitu ya berarti kalau misalnya listening reading 6, berarti writing sama speaking 6,5 begitu. Jadi harus mencapai nilai minimal gitu ya. Saya bahas tentang listening. Nah, listening itu ujiannya ujian mendengarkan, ada sekitar 40 soal. Nah, untuk mempersiapkan listening itu kita, menurut saya nih ya, listening itu tidak bisa dipelajari di tempat khusus. Kenapa Pak? Karena listening itu merupakan suatu kebiasaan, merupakan sebuah habit kayak gitu. Nah, kenapa saya lama belajar setahun? Itu karena saya benar-benar saya baru memulai mendengarkan. Saya nggak suka nonton film barat, saya nggak pernah nonton YouTube yang tentang talk show bahasa Inggris. Gimana Pak? Apa keren banget gitu, saya kan dari yang bener-bener nggak bisa ya kayak. Betul. Terus bisa dapat. Nah, kalau misalnya buat sahabat Event Hunter ini yang bisa dilakukan sekarang kayak gitu, misalnya bikinlah sebuah kebiasaan, misalnya kebiasaan mendengarkan. Kalau saya menyarankan sih misalnya ke YouTube setiap hari ini. Kalau kita sudah sampai titik di mana kita paham nonton video tanpa adanya subtitle kayak gitu kan, itu saya yakin listening IELTS itu gampang banget. Nah, untuk reading, kalau misalnya cari bacaan-bacaan yang kita suka. Kalau saya itu suka baca buku-buku novel kayak gitu. Jadi novel-novel yang sifatnya menginspirasi tentang kehidupan kita kayak gitu. Jadi misalnya kalau saya suka baca tentang time management, kemudian kebetulan saat ini saya lagi suka baca buku tentang entrepreneurship. Bisa juga kita ngikutin global issues. Misalnya kita lagi ngikutin berita-berita yang lagi hangat di luar negeri kayak gitu kan. Jangan sampai setiap hari dalam setiap harinya itu kita nggak pernah membaca, nggak pernah mendengar, itu jangan sampai seperti itu. Berikutnya adalah writing ya. Nah, writing ini penting mungkin bagi sebagian orang seperti saya dulu yang saya benar-benar nggak pernah nulis, itu butuh waktu yang lama. Nah, kecuali kalau writing ini kita butuh membutuhkan seorang guru untuk membantu kita kayak gitu. Nah, jadi di writing itu karena memang ada teori-teori di mana kita bagaimana cara menulis introduction, bagaimana cara menulis body paragraph, bagaimana cara menulis conclusion, itu harus dikaji dan ada buku-bukunya kayak gitu. Tapi setelah kita paham teori, kita harus menulis setiap hari. Oh, dilatih ya? Betul. Jadi begini, ketika kita ujian IELTS, kita hanya punya waktu 1 jam dan kita harus menulis 150 kata untuk writing task 1 dan 250 kata untuk writing task 2.
Nah, dalam waktu tersebut, kalau seandainya kita tidak pernah nulis setiap hari, kita akan kesulitan. Bahkan kita harus mikir itu nulis apa. Tapi kalau kita nulis setiap hari, itu minimalnya writing speed-nya itu meningkat. Kata-katanya harus pas gitu ya, dari 120. Harus lebih dong, itu minimal. Harus lebih. Tahu bahasa Inggris, pernah nulis, Tapi jangan khawatir kalau misalnya kita nggak pernah nulis sama sekali, kayak saya dulu nih, nggak apa-apa, semua orang bisa. Jadi memang kita berproses sedikit-sedikit. Saya itu benar-benar dari yang nulis nulis yang dari awal per kalimat kayak gitu. Karena memang ketika kita di luar negeri itu penelitian kita itu 100% dari tulisan speaking. Nah, di dalam speaking ini tentu lagi-lagi kalau speaking butuh kawan ya, butuh lawan bicara ya. Nah, butuh partner. Nah, kalau misalnya di dalam speaking ini ya tentu kita butuh strategi dan taktik. Begitu lagi-lagi saya dulu waktu pertama belajar saya benar-benar nggak bisa sama sekali, dan saya ingat banget. Jadi gini, waktu saya belajar di tempat kursus itu, saya dulu belajar ke Kediri, ke kampung Inggris. Di sana saya punya kawan, dia S1 di Mesir, di Al Azhar kayak gitu kan. Nah, kita sama-sama benar-benar nggak bisa bahasa Inggrisnya karena dia main bahasa Arab kan, tiap hari berbahasa Arab, sedangkan saya pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Kita punya komitmen gimana kalau kita pakai bahasanya setiap hari, mau kemanapun kita harus bahasa Inggris kayak gitu kan. Selama setahun kita berjuang, akhirnya mau ke warung, mau di kosan, mau di mana pun kita selalu menggunakan bahasa Inggris. Tadi listening sama readingnya harus kuat. Jadi listening itu basicnya, dan itu saya katakan tidak bisa dipelajari di tempat kursus, harus sendiri. Kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus sendiri dulu. Setelah itu baru kita bisa writing dan speaking kayak gitu. Dan itu harus dari sekarang semenjak dalam video ini. Oh betul kayak kan. gitu. Kalau setahun ya kan. Betul, harus semangat. Ya minimal sejam atau 2 jam lah untuk mendengarkan sama untuk reading itu. Ya sehari satu topik, beberapa artikel itu udah luar biasa kayak gitu kan. Memang untuk memulai itu kadang agak susah karena kita sulit untuk pahami, tapi harus dari sekarang. Keren banget Mas. Jadi hati-hati ya buat para deadliner. Nah, setelah kita udah paham semuanya nih, sudah terbiasa, listening sudah terbiasa, writing terbiasa, kemudian reading terbiasa, speaking terbiasa. Setelah itu baru kita mulai belajar memahami soalnya. Nah, soal itu mudah, teman-teman bisa download di Google, kemudian bisa lihat atau YouTube juga. Pokoknya agar misalnya bisa bergabung dengan kursus online ini kayak gitu. Jadi ada banyak cara, tapi setelah kita bergabung dengan kursus, yang penting dasarnya itu harus kuat terlebih dahulu. Nggak bisa hanya dipelajari tempat kursus aja, saya katakan tidak bisa, harus usaha sendiri. Oke, berarti next kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penulisan esai. Nah, teman-teman, untuk video hari ini jangan lupa ya ditonton video tentang penulisan esai